Selanjutnya kepada calon dengan nomor 22 atas nama Susilo Erik Sati, saya persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib uji publik calon ketua hima KP 2020. Kepada seluruh hadirin yang saya himbau untuk memperhatikan dengan seksama. Peraturan dan tata tertib uji publik calon ketua hima KP 2020. Yang pertama, peraturan dan tata tertib calon. 1. Calon mempersiapkan diri untuk datang 30 menit sebelum pelaksanaan uji publik berlangsung. Jika calon datang terlambat, maka acara uji publik akan tetap dilaksanakan tanpa menunggu kehadiran calon tersebut. 2. Calon menggunakan pakaian bebas berkerah, rapi, sopan, dan menggunakan sepatu. Jika tidak memakai pakaian sesuai ketentuan, maka panitia berhak tidak mengikutsertakan calon tersebut dalam uji publik. 3. Calon dilarang keras menggunakan aksesoris yang menghina, menyudutkan, dan memprovokasi calon lain. Jika melanggar, panitia berhak mengambil aksesoris tersebut. 4. Calon hanya diperbolehkan membawa catatan dan alat tulis pendukung pelaksanaan uji publik, dan tidak diperbolehkan membawa selain alat-alat yang telah disebutkan, serta tidak diperbolehkan membawa alat elektronik seperti handphone, laptop, tablet, dan sejenisnya saat sesi uji publik berlangsung. 5. Calon dilarang meninggalkan tempat berlangsungnya uji publik dengan alasan apapun sebelum diizinkan oleh moderator sebagai pemimpin forum uji publik tersebut. 6. Calon memberikan pertanyaan, jawaban, dan tanggapan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. 7. Moderator diperbolehkan menghentikan penyampaian dari calon jika waktu sudah habis. 8. Calon hanya boleh berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Jika peserta tidak mau menaati, maka moderator bisa menindak peserta tersebut dengan tegas demi kondusivitas uji publik. 9. Jika peserta uji publik calon ketua hima KP 2026 melanggar tata tertib, maka akan diberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika masih melakukan pelanggaran, maka moderator berhak mengeluarkan calon tersebut dari kegiatan uji publik. 10. Moderator memiliki posisi tertinggi dalam keberlangsungan acara uji publik dan memiliki wewenang atas segala sesuatu yang terjadi di uji publik. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib audiens dan pendukung. 1. Audiens diharapkan mempersiapkan diri 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Audiens memberikan tanggapan atau pertanyaan dengan menyebutkan nama dan prodi. 3. Jika audiens memberikan tanggapan atau pertanyaan tanpa memberikan identitas yang jelas, maka moderator berhak untuk tidak memberi kesempatan kepada audiens tersebut. 4. Audiens dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan setelah dipersilakan oleh moderator. 5. Pertanyaan yang disampaikan oleh peserta harus sesuai dengan tema. 6. Audiens, pendukung, dan penonton dilarang keras berkomentar yang mengandung unsur sara, menyerang pribadi, memfitnah, menjatuhkan calon, memprovokasi, dan atau yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. 7. Bagi audiens yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi tertulis atau dikeluarkan dari forum uji publik. Selanjutnya akan saya bacakan mekanisme uji publik calon ketua hima KP 2020. Mekanisme uji publik. Yang pertama, pembagian uji publik dibagi menjadi 4 sesi. 1. Penyampaian visi misi dari kedua calon. 2. Tanya jawab panelis. 3. Tanya jawab audiens. 4. Closing statement dari kedua calon.
Selanjutnya, saya akan membacakan tugas dan wewenang saya sebagai moderator dalam uji publik kali ini. Moderator bertugas memandu jalannya uji publik agar tetap berada pada koridor tema dan menenangkan audiens. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi uji publik yang pertama, yaitu penyampaian visi misi dari calon 1 dan 2. Ketua Hima KP 2020. Setiap calon akan diberikan waktu selama 15 menit untuk memaparkan materi. Waktu dimulai dari setiap calon berbicara. Dan setiap calon dihimbau untuk memperhatikan time keeper untuk menyesuaikan waktu. Penyampaian visi misi dimulai oleh calon 1, kemudian dilanjutkan oleh calon 2. Langsung saja kita akan sama-sama menyaksikan penyampaian visi misi calon 1. Kepada calon dengan nomor urut 1, saya persilakan untuk menempati mimbar yang sudah disediakan. Waktu 15 menit dimulai ketika setelah kata pertama diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Departemen Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Prof. Arif Rahman yang hari ini tidak bisa hadir dalam uji publik hari ini. Yang saya hormati dosen pendamping himpunan mahasiswa kebijakan pendidikan ikut tabir kali ini yang hari ini hadir di dalam Zoom. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan 2025 Mas Jarod Sonita Kristina. Yang saya hormati perwakilan dari Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kebijakan Pendidikan Mas Alfian Dwi Nugroho, serta seluruh mahasiswa kebijakan pendidikan yang saya hormati. Kenalkan, nama saya Faris Rusko. Saya hadir di sini di ruang uji publik ini bukan untuk sekedar memberikan janji, tetapi untuk menawarkan sebuah desain pergerakan. Operasi Indonesia atau Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, pernah mengatakan sesuatu yang sangat relevan bagi kita mahasiswa, terkhususnya dalam mahasiswa dulu. Beliau mengatakan bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mau tahu kesulitan rakyatnya dan mau mencari jalan. Filosofi ini menjadi roh dalam visi saya. Yang pertama adalah mewujudkan himpunan mahasiswa kebijakan pendidikan yang tumbuh dari kedekatan dengan mahasiswa, bergerak relevan bersama, dan melangkah progresif demi masa depan pendidikan yang lebih adil. Dari visi tersebut, saya membawa 3 nilai utama yang akan saya bawakan ketika saya menjadi Ketua Hima tahun 2026. Yang pertama, yang nilai paling utama adalah dekat, lalu yang kedua adalah relevan, yang ketiga adalah progresif. Intinya adalah dekat untuk menumbuhkan empati dan rasa memiliki, relevan untuk menjamin aksi kita tepat sasaran dan berdampak, kemudian progresif untuk memastikan himpunan mahasiswa terus berkembang, menciptakan terobosan dan mencetak pemimpin masa depan. Dari misi tersebut, saya memiliki 4 poin utama dalam misi saya. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya kesadaran dan organisasi, mewujudkan himpunan mahasiswa kebijakan pendidikan yang berangkat dari kedewasaan kolektif, yang dimana setiap pengurus dan anggota itu memahami perannya, mempunyai rasa memiliki, bekerja dengan integritas, dan hadir dekat sebagai ruang belajar yang saling menguatkan. Kemudian misi saya kedua adalah menghadirkan ruang gerak dan program yang relevan bagi pengalaman mahasiswa dengan merancang sebuah inisiatif yang menjawab kebutuhan data mahasiswa kami, mulai dari
digital hingga isu kebijakan pendidikan, sehingga himpunan mahasiswa bukan sebagai pelengkap, tetapi bagian penting dari pengalaman akademik dan personal mereka. Kemudian yang ketiga adalah mendorong progresi organisasi melalui inovasi dan kolaborasi berkelanjutan melalui pola kerja keras yang aktif, modernitas pengangkatan dan organisasi, serta memanfaatkan ruang digital untuk memastikan sistem yang rapi, output yang berdampak, dan kelanjutan yang terjaga dari periode ke periode. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan kapasitas mahasiswa sebagai penggerak perubahan kebijakan. Dengan menyediakan pelatihan, mentoring, dan ruang praktik yang membentuk mahasiswa kebijakan pendidikan menjadi analis, peneliti, dan advokat, kebijakan yang kritis, yang empatik, dan percaya diri dalam memperjuangkan pendidikan lebih adil dan benar. Kemudian dari visi dan misi ini saya membawa program unggulan saya. Yang pertama adalah Obama. Obama ini kebijakannya adalah pengelolaan barang Indonesia. Jadi intinya itu adalah sebuah advokasi, terutama tapi advokasinya itu teknisnya adalah kita mengumpulkan aspirasi mahasiswa, terutama mahasiswa kebijakan pendidikan, yang kemudian kita sampaikan pas saat forum terbuka. Artinya adalah umpama ini dihadirkan langsung pada saat tatap muka. Jadi saya pengennya adalah umpama ini adanya pertemuan antara mahasiswa KB dengan dosen dari KB, supaya nanti inspirasi yang benar-benar disampaikan oleh mahasiswa KB itu benar-benar tersampaikan dan kemudian disimpulkan dan ditarik oleh para pimpinan dosen. Lalu yang kedua adalah peta ini adalah kegiatan rangkaian insidental dari program saya, yaitu rapat yang diadakan di akhir bulan. Jadi intinya adalah setiap kita mau melaksanakan sebuah program kerja, itu saya inginnya adalah kita mengadakan sebuah rapat terlebih dahulu dengan para pengurus di akhir bulan, guna untuk menyusun rancangan persiapan program kerja atau apapun itu yang ada di bulan depan. Supaya intinya adalah dengan adanya kegiatan kerja aksi bulanan ini, harapannya semua pengurus terutama itu bisa tahu jadwal pasti dari setiap kegiatan-kegiatan program kerja departemen, dan mereka mempunyai waktu luang untuk mengikuti program kerja. Artinya adalah adanya sebuah rancangan yang benar-benar matang sebelum awal bulan, supaya nanti program kerja yang dilaksanakan itu benar-benar matang dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada calon dengan nomor 2, saya persilahkan untuk maju ke depan. Waktunya berselang bila setelah kata pertama diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Iman MSI selaku Kepala Departemen Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Tami Prihandini MPD selaku dosen pendamping Bima Kebijakan Pendidikan. Yang saya hormati Saudara Java Sembilan Pimpinan selaku Ketua Bima Kebijakan Pendidikan periode 2025. Dan yang saya hormati Saudara Alfian Yudono selaku perwakilan dari DPO. Yang saya hormati pula Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu selaku penyelenggara uji publik dan teman-teman kebijakan pendidikan yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dengan bangga yang berdiri di sini selaku calon kandidat Ketua Hima KPU 2026 nomor urut 2.
Saya Susilo Echarga bersama dengan teman saya nomor 1 Saudara Faris dan Faris Ahmad. Alhamdulillah. Mohon izin pada teman-teman semua untuk menyampaikan visi dan misi saya. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan 3 pilar organisasi di kabinet saya selanjutnya. Yang pertama, responsivitas. Yang kedua, solidaritas. Dan yang ketiga, utilitas atau kebermanfaatan. Pilar ini kemudian saya rumuskan menjadi visi dan misi saya ketika saya menjadi Ketua Himpunan KP 2026. Visi saya yaitu mewujudkan Himpunan KP 2026 yang responsif, berjiwa kepemimpinan, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi mahasiswa serta masyarakat. Visi ini kemudian saya wujudkan menjadi misi-misi supaya visi ini dapat terwujud ketika saya menjadi Ketua Himpunan KP 2026. Yang pertama, mengembangkan ruang diskusi kritis bagi mahasiswa. Di sini saya melihat potensi mahasiswa KP itu memiliki pemikiran yang kritis tetapi kurang terfasilitasi. Maka saya memberikan fasilitas ruang diskusi kritis ini supaya pemikiran mahasiswa KP dapat disampaikan sepenuhnya. Yang kedua, mengoptimalkan komunikasi dua arah antar pengurus dan anggota supaya tercipta rasa kepemilikan bersama. Rasa kepemilikan bersama akan dibalap melalui proker dan juga yang lainnya. Rasa memiliki bersama sebagai kekeluargaan dan juga rasa kepemilikan bersama terhadap organisasi. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan anggota melalui partisipasi aktif dan peran nyata dalam kegiatan hima. Di sini saya bertujuan teman-teman semua memiliki jiwa kepemimpinan, karena di sini konteks kepemimpinan tidak hanya terbentuk dari ketuanya sendiri, tetapi setiap anggota wajib memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan akan diri sendiri, kepemimpinan akan memimpin proker, dan juga kepemimpinan akan memimpin departemen. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama strategis internal dan eksternal yang bertujuan untuk memperluas kebermanfaatan di KP 2026. Di sini saya bertujuan untuk bekerjasama dengan pihak eksternal supaya mereka juga dapat mengenal Hima KP dan juga kebermanfaatan dari Hima KP dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk merealisasikan visi ini, di sini saya memiliki program kerja kuliah yang disebut dengan RPO. Sebenarnya apa itu RPO? Di sini pelajaran dari RPO sendiri adalah ruang publik organisasi, di mana ini merupakan sebuah platform kolaborasi lintas organisasi yang dirancang untuk memperkuat ekosistem kepemimpinan, inovasi, dan pemecahan masalah secara partisipatif. Di mana dalam pelaksanaannya, program ini melaksanakan ruang dialog terhadap organisasi eksternal yang memiliki latar belakang, struktur, dan juga tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, di sini saya berencana berkolaborasi dengan beruniversitas. Kenapa harus beruniversitas? Dengan berkolaborasi dengan beruniversitas, kita dapat melihat sudut pandang organisasi dari sudut pandang organisasi prodi dan juga organisasi tingkat univ. Di sini kita akan membahas isu-isu yang terjadi di univ sebagai responsif dari pemerintahan kritis kita. Apa yang kita perlukan ke univ itu seperti apa? Kita ingin menyampaikan apa ke universitas? Kita bisa melihat di universitas. Kita bekerjasama dengan mereka. Sebagai contoh, ada permasalahan. Di sini kita membahas permasalahan yang ada di universitas, lalu kita menyarankan solusi alternatif yang dibentuk nantinya akan menjadi policy, lalu kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Dalam aspek sosial, saya sudah berencana akan berkolaborasi dengan kawan-kawan di sebuah desa, di mana kita akan bertemu dan buka ruang dialog dengan organisasi Karang Taruna dan notabene organisasi desa. Kita akan membahas isu-isu atau permasalahan
kita sebagai calon perumus kebijakan juga akan memberikan solusi yang dapat diterapkan di desa tersebut. Dengan hal itu, kebermanfaatan dari Hima KP akan menyebar luas sampai ke masyarakat. Yang kedua adalah evaluasi tengah periode atau ETP. Dan sebenarnya kenapa evaluasi itu harus ada di tengah-tengah sekolah? Kenapa enggak langsung ke akhir gitu, langsung musma gitu? Sebenarnya evaluasi tengah periode ini saya upayakan sebagai bentuk peninjauan kinerja kita. Capaian kita sampai ke tengah periode ini seperti apa? Apa sudah mencapai sesuai dengan tujuan atau belum? Lalu kita juga akan menemukan kendala-kendala yang dilaksanakan di setiap program. Dan kita harus menemukan solusi supaya dari tengah periode sampai ke akhir periode menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya hal ini sudah dilandasi oleh faktor anggota Hima atau anggota keputusan Hima, di mana biasanya pada setengah periode itu mereka akan masalah, mungkin karena kebanyakan proker atau karena ada penyebabnya. Mari kita identifikasi masalah itu bersama dan kita mencari solusi. Dan tentunya dalam pelaksanaan KTP kita akan melibatkan seluruh kepengurusan ini, kakak-kakak DPO dan juga dosen pendamping Hima KP. Dan yang terakhir adalah sistematika program. Di sini merupakan upaya penataan program kerja melalui kolaborasi antar departemen Hima KP. Penjadwalan strategis atau terstruktur program insidental dan evaluasi penghapusan atau penggabungan program di setiap departemen. Hal ini saya latar belakang karena beberapa alasan. Yang pertama, kolaborasi antar departemen. Di sini saya melihat banyak program kerja di Hima KPI yang bisa dikatakan selaras dan kita bisa bersama dengan satu kali. Hal ini akan menjadi program kerja itu menjadi lebih efektif dilaksanakan dan lebih efisien. Yang kedua adalah penjadwalan program insidental. Di sini saya tidak terbelakang dari program kerja seperti Frontline ataupun ruang dana kita yang mungkin bisa dikatakan kurang tersebut. Mungkin setelah dijadwalkan bukan dari program kerja insidental lagi. Dan tujuan saya ada yang penjadwalan ini kuantitas yang ikut akan menjadi lebih banyak dan juga menjadi tujuannya lebih tercapai lagi. Dan yang terakhir adalah penghapusan atau pembagian rokok di setiap departemen. Hal ini secara belakangan karena mahasiswa berjalan merasa prokernya terlalu banyak. Dan yang saya khawatirkan dari proker yang terlalu banyak ini akan mengganggu kehidupan pribadi setiap profesi, terutama dalam aspek akademik. Oleh karena itu, saya ingin melaksanakan penyederhanaan atau penggabungan program kerja ini supaya menjadi lebih efektif. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang telah mendengarkan visi misi saya dan juga program kerja saya. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab panelis. Adapun aturan pada sesi ini adalah 1. Panelis memberikan tanggapan sekaligus tanggap dan pertanyaan yang berlaku untuk kedua calon sekaligus selama 10 menit. 2. Calon menanggapi dalam waktu 7 menit secara berurutan sesuai arahan moderator. 3. Panelis menanggapi kembali dalam waktu 3 menit. 4. Calon diperkenankan menanggapi kembali dalam waktu 3 menit secara berurutan sesuai arahan moderator. 5. Panelis diperkenankan menanggapi kembali jawaban dari kedua paslon selama 3 menit berupa pernyataan. 6. Diharapkan semua pihak yang bersangkutan memperhatikan timekeeper untuk menyesuaikan waktu. Baik, langsung saja kepada panelis 1, yaitu Ibu Tampi Prihadini, MPD selaku dosen pendamping Hima Kebijakan Pendidikan. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Moderator. Mohon izin, ini Bapak Kaprodi
berperan Dr. Andes Ali Roman, MSI, selaku Kepala Departemen Kebijakan Pendidikan. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ini jadi sampai dulu tidak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak Ibu, dari dosen, dari Tambi, ada Ibu Riana, dan mungkin yang lain juga saya kurang paham ya. Dan juga teman-teman panitia KPU, lebih khusus kepada dua kandidat ya. Luar biasa, visi-misinya luar biasa ya. Begitu memukul semuanya. Jadi kalau saya nilai dua-duanya bagus ya. Cuman perlu digali ya, bagaimana realisasi ya di dalam penjabaran dalam tataran yang lebih jauh ya. Nah mungkin untuk dua-duanya ya, kayaknya gimana satu-satu tuh kedua-duanya bareng moderator. Saya memberi pertanyaan untuk dua-duanya secara bareng atau bergantian? Iya Bapak, untuk dua-duanya, bukan dua cara. Dua-duanya. Oke, ya. Baik, pada dua kandidat ya. Saya tidak sebut namanya, bersama namanya tadi ya. Oke, jadi di dalam upaya untuk membawa kepada organisasi hima himpunan masa kebijakan pendidikan, ada tataran yang idealis atau idealisme, ada tataran yang realis ya, atau realisme ya, yang konkret, tapi juga ada yang pragmatis ya. Nah, jadi ini tentu kalau memang tidak bisa idealis, bahkan kalau realis, kalau memang realis itu sulit, kalau ya yang pragmatis ya. Mana yang menguntungkan secara temporal, tentatif dan seterusnya. Tapi lalu ambisi untuk lebih jauh tentu ada aspek idealisme yang perlu ditekankan. Setidaknya hima ini akan membangun monumen apa ya? Menjadi titik tonggak untuk hima-hima ke depan. Jangan sampai hima itu istilahnya bongkar pasang. Tahun ini kegiatan apa lalu hilang. Begitu hima berikutnya program apa tidak. Ada enggak program-program yang sifatnya monumental menjadi titik tonggak untuk ke depan. Nah, kalau mau ada yang sisi idealis apa yang sisi pragmatis realis apa, yang sisi pragmatis apa, itu yang pertama nanti. Yang kedua nanti ya ini jawab dulu. Dua saja kok. Monggo dijawab oleh kedua kandidat. Nanti yang kedua dibalik disapa dulu, yang kedua nanti yang pertama balik jawab. Monggo. Baik, terima kasih. Bisa kandidat satu jawab dulu, nanti baru kandidat dua. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kepada kedua calon Silakan. apakah sudah bisa dipahami? Apakah kedua calon membutuhkan waktu untuk berpikir? Kami akan berikan waktu selama 1 menit untuk berpikir, kemudian setelah itu kedua calon bisa menjawab.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Arif Rahman, MSI selaku Kepala Departemen FSP. Mohon izin Profesor untuk mengulang pertanyaannya. RASI adalah program yang menjadi sisi dari idealis dan juga pragmatis. Apakah benar Bapak? Baik, izin Bapak. Kalau dari sisi idealis, saya memiliki program yaitu yang namanya RPO, Bapak. Ruang Publik Organisasi. Nah, program ini saya dasarkan pada visi misi saya dan juga pilar organisasi yaitu responsivitas, solidaritas, dan juga utilitas. Ini merupakan sebuah idealis yang ada di dunia KP besok, di mana responsivitas mahasiswa KP harus responsif terhadap isu-isu yang ada, baik dalam isu sosial, politik, pendidikan, dan juga yang lainnya. Dari sisi solidaritas, program ini akan berdampak pada keeratan pada lingkungan KP, yaitu sisi kekeluargaan pada seluruh anggota yang memiliki jiwa pemimpin. Tentu saja pemimpin yang idealis tidak akan meninggalkan begitu saja. Dan yang terakhir adalah kebermanfaatan atau utilitas. Program ini memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti halnya memberikan solusi pada yang lainnya. Karena di sini tadi saya bekerjasama juga dengan kawan-kawan psikologis, yaitu kita membahas masalah di suatu desa tersebut supaya masalah tersebut dapat terpecahkan. Dari sisi pragmatis atau realisme, secara realistis di setiap organisasi pasti akan mendapatkan suatu kendala dalam seiring berjalannya organisasi tersebut. Maka di sini saya memiliki program yang namanya itu ETP. ETP ini dijadikan sebagai bahan evaluasi secara realistis dalam organisasi. Kita di sini di ETP ini kita mengumpulkan kakak BPO dan juga ibu dosen pendamping untuk membahas masalah-masalah yang ada di Bima KP. Lalu kita akan mencari solusi supaya dari tengah periode ke akhir periode kegiatan di Bima KP menjadi lebih baik lagi dan dapat berjalan dengan realistis. Tentu saja dalam melakukan perjalanan di Bima KP kita harus memiliki idealis, tapi harus berjalan dengan realistis. Mungkin seperti itu Bapak jawaban saya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya silakan untuk calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu yang sama yang 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dengan program unggulan yang menekankan idealisme dan pragmatis. Oke. Saya di sini membuat sebuah program kerja yang benar-benar ini adalah kebutuhan dari mahasiswa, terutama dari mahasiswa pendidikan pendidikan. Yang pertama itu adalah memang obrolan program kerja atau utama. Nah, tadi sebelumnya saya jelaskan bahwasanya ini adalah penyampaian aspirasi dari masa mahasiswa pendidikan pendidikan, terutama ke hadapan para pimpinan departemen dosen KP terutama. Tujuannya memang adalah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terutama itu benar-benar tersampaikan ke bapak dosen dan benar-benar bisa ditampung dan dievaluasi kelanjutan seperti apa. Konsepnya adalah Obama ini saya pertemukan langsung dengan bapak dosen, baik itu formal maupun secara tidak formal. Artinya kalau formal itu kita ada dalam bentuk forum, lalu kemudian yang kalau non formal itu kita ada dalam bentuk diskusi-diskusi santai seperti itu. Tetapi dalam tahun depan saya ingin menanyakan bahwa program Obama ini saya adakan di tengah periode
seperti itu Pak. Kemudian yang untuk mewujudkan program kerja ini ya, pasti ada yang rencana menyusun program kerja itu tidak bisa semata-mata hanya sifatnya dadakan atau secepat mungkin. Maka dari itu saya menyelaraskan dengan program kerja saya yang kedua, yaitu peta aksi bulanan. Nah, di mana memang untuk peta aksi bulanan ini itu secara pragmatis memang diadakan untuk mengadakan program kerja yang sifatnya insidental atau program kerja yang benar-benar eventual itu sudah berdokumen, supaya nanti pada saat pelaksanaan program kerja itu tidak dilaksanakan secara dadakan atau secara terburu-buru. Artinya adalah saya ingin setiap program kerja yang dari himpunan itu harus memiliki rancangan yang jelas, to-do list yang jelas, tujuan yang jelas, supaya nanti apa output yang dihasilkan yang disampaikan ke mahasiswa atau masyarakat yang mendapatkan ilmu itu benar-benar tersampaikan. Itu saya tidak ingin sebuah program kerja itu dilaksanakan secara mendadak atau secara terburu-buru yang akhirnya berdampak pada output atau kebermanfaatan dari program kerja itu tidak tersampaikan secara menyeluruh. Seperti itu. Memang intinya adalah peta aksi bulanan itu terfokus ke proaktif, dan artinya memang rinci dalam menyusun sebuah rancangan program kerja, dan puncaknya di program kerja yang benar-benar menjadi kebutuhan mahasiswa sebenarnya, yaitu di program program kerja. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, selanjutnya kita kembalikan kepada Pak Kris. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Bang Iya. Moderator. Boleh Bapak, dipersilakan dengan waktu 3 menit. Oke. Ya, yang kedua, organisasi manapun termasuk hima itu ada 3 pilar. Yang pertama, satu adalah pilar struktur atau dimensi struktural. Yang kedua ada dimensi kultural, budaya. Yang ketiga dimensi figural, terutama dari seorang pemimpin atau ketua. Nah, kalau Anda terpilih nanti sebagai ketua hima, peran figural apa yang Anda bisa upayakan ya, sehingga bisa menyatukan antara dimensi kultural dan dimensi struktural, termasuk dimensi figural yang sosok Anda sebagai pemimpin. Gimana kira-kira? Silakan dijawab. Dibalik sekarang yang bagian pertama dulu, yang kedua nanti jawabnya. Itu ya, data ya, dibalik. Iya, baik Bapak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab. Baik, untuk calon dengan nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab dengan jawab dulu, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Peran visual atau peran kepemimpinan istilahnya, misalnya peran kepemimpinan seperti apa yang akan saya bangun ketika saya menjadi ketua hima depan. Diketahui sebenarnya adalah kepemimpinan itu yang dimiliki setiap orang pasti berbeda-beda, terutamanya. Kalau saya sendiri memang menekankan pemimpin yang benar-benar mempunyai kewibawaan yang jelas. Artinya adalah saya ingin besok di kepengurusan hima itu benar-benar mempunyai kultur yang baik. Saya melihat di tahun ini terutama kultur yang ada di Hima Cafe itu menurut saya tidak mencerminkan namanya organisasi seperti itu. Maka dari itu saya ingin membangun sebuah kultur yang baik, mulai dari tidak terlambatnya, tidak datang terlambat dalam rapat, menghargai orang berbicara, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya karakteristik kepemimpinan yang ingin saya sampaikan itu benar-benar adalah karakteristik yang
bawah, dan saya ingin menjadi seorang figural atau pemimpin yang benar-benar diamanahi atau yang dicontohi oleh anggota saya seperti itu. Maka dari itu saya ingin membawa peran kepemimpinan yang benar-benar mempunyai visioner yang jelas serta transformasi yang benar-benar matang. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari panelis. Waktu yang sama dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Prof. Arif atas pertanyaannya terkait dengan peran figural atau kepemimpinan. Di sini saya menekankan kepemimpinan yang berdasarkan pada visi misi, tetapi tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi, di sini saya akan melakukan upaya yaitu pendekatan pada setiap anggota, lalu mengajarkan sebenarnya hibah itu mau dibawa ke arah mana. Nah, dengan seperti itu, maka hal ini akan berdampak pada kultur dan juga struktur yang ada di DKP. Sebagai contoh, mungkin hibah ini akan dibawa menjadi lebih baik. Hibah harus mencapai tujuan dari organisasi-organisasi yang selayaknya hibah. Maka di sini kita akan membuat kesepakatan kepada semua pengurus untuk membuat kultur yang baik di DKP. Kultur yang tepat pada waktu, kultur yang menghargai orang lain, dan juga kultur yang menghormati yang lebih tua atau menghormati ketua. Sehingga di sini mungkin dapat menjadi contoh bagi anggota-anggotanya. Karena saya lihat juga kultur pada satu periode sebelumnya ini juga pernah mencerminkan adanya organisasi. Maka kultur selanjutnya ini juga harus melibatkan peran figural dan juga anggota yang lain. Di mana kita di sini bekerja sama antara pemimpin dan juga anggota untuk membuat kultur yang lebih baik lagi. Karena tanpa adanya kerjasama ini atau tanpa adanya pendekatan ini tidak akan tercapai kultur yang baik di sebuah organisasi. Contoh, yang memiliki kultur yang baik hanya pemimpinnya saja, anggotanya tidak memiliki kultur yang baik, itu tidak akan mencerminkan kultur yang baik di sebuah organisasi. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, saya ingin melakukan pendekatan terhadap anggota-anggota tentang bagaimana arah hibah ini selanjutnya dan membuat kultur yang lebih baik lagi melalui kesepakatan sesuai pendekatan tersebut. Mungkin seperti itu Bapak, jawaban saya. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Apakah Bapak Terima kasih. Matur nuwun. Sadaya pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan penjelasan. Selanjutnya kepada panelis kedua, Ibu Tami Prihadini, MPD selaku dosen pendamping hima kegiatan pendidikan. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat untuk Mas Faris dan Mas Erik yang sudah memaparkan Green Design. Visi-visinya dengan sangat luar biasa gitu. Dan dua-duanya punya benar yang sama, yaitu untuk membangun kultur organisasi yang lebih baik lagi. Gitu ya, termasuk daya waktu, efisiensi broker, supaya kegiatan akademik juga tidak tertinggal dan lain sebagainya. Terima kasih, semuanya bagus Mas Erik dan Mas Faris. Semangat ya kalian berdua. Nah, sebagai panelis ini saya ingin bertanya hal. Yang pertama, kita itu sudah berdiri Prodi Kebijakan Pendidikan itu selama 2 dekade di tahun ini. Jadi Juli 2005 itu didirikan Prodi dulu namanya AKP, Analis Kebijakan Pendidikan, di bulan Juli. Nah, kita kan ada KPDS ya teman-teman yang penerima biasanya. Nah, KPDS itu tapi belum terstruktur di tanggalnya, di bulannya. Setelah saya kemarin cross-check dengan Bapak Ibu senior DKP,
kader atau daya juang ini yang kurang gitu. Nah, apa gagasan kalian ya menghadapi anak-anak buah kalian yang Gen Z, diri kalian yang Gen Z, bagaimana manajemen diri kalian, bagaimana kalian memanage nanti setiap divisi, setiap aktif maupun anggota pengurus begitu ya, biar menjadi generasi yang berdaya juga gitu. Nah, apa yang akan kalian lakukan ya untuk membangun daya juangnya Gen Z gitu. Terima kasih Mas Erik dan juga Mas Farid, silahkan dijawab Pak Moderator. Monggo saya kembalikan waktunya. Boleh 2 pertanyaan langsung dijawab saja ya. Terima kasih. Baik, apakah berdasarkan membutuhkan waktu untuk berpikir? Kami akan berikan waktu 1 menit sebelum Anda menjawab. Baik, waktu sudah habis. Kami persilakan kepada calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu Anda 7 menit dalam menjawab. Terima kasih Bu Tapi atas pertanyaan yang diberikan untuk 2 pertanyaan yang benar-benar cukup menantang ya bagi saya untuk memikirkan apa jawabannya. Kalau untuk KPNS memang kita kan belum ada yang tanggal pastinya ya. Kemarin kita berkoordinasi juga dengan beberapa dosen di KP. Itu memang belum, mungkin kedepannya kita bakal diskusi lebih lanjut terkait dengan KPNS dari kebijakan pendidikan itu di tanggal berapa seperti itu. Nah, kita kan selama ini dari KPNS itu sekedar kayak kita ke, mungkin kalau di tahunnya Mas Ibrahim itu kan kita ke main-main ke pantai, gitu main air segala macam, terus ada open kecil-kecilan gitu. Perayaan itu benar-benar ya perayaan yang sifatnya kecil, dan kemarin yang datang pun cuma hanya datang dari pengurus, walaupun ada beberapa yang dari pengurus begitu. Apa gagasan yang ingin saya sampaikan kalau misalnya memang udah ada tanggal pasti dari KPI di sini? Mungkin saya ingin supaya tujuannya adalah karena KPI di sini kan adalah perayaan buat mahasiswa, perayaan buat hari kelahirannya prodi kita seperti itu. Dan pengennya adalah setiap perayaan itu kan audiensnya datang itu kan pasti pengennya kita kan rame gitu. Dan tidak hanya pengurus-pengurus saja, tapi seluruh mahasiswa KP aktif seperti itu, walaupun dan sekalipun alumni juga bisa datang di hari perayaan KPNS ini. Nah, saya ingin mengadakan konsep ya perayaan ya, sebenarnya perayaannya konsepnya itu seperti penampilan karya seni atau penampilan seni seperti seni tari, seni musik dan sebagainya, dan itu melibatkan seluruh mahasiswa aktif KP, dan juga kita akan melibatkan alumni dalam kegiatan ini supaya nantinya adalah semua yang datang di KPNS ini itu benar-benar menikmati hari jadinya kebijakan pendidikan seperti itu. Maka itu saya ingin mengusulkan sebuah gagasan, yaitu adanya sebuah perayaan besar untuk prodi KP yang melibatkan seluruh mahasiswa aktif dan alumni seperti itu. Dan untuk konsep acaranya dari saya gambaran kasarnya seperti itu, kita mengadakan sebuah seni dan itu
yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa aktif mungkin dari angkatan besok 25, 24, kemudian dari angkatan 23 mungkin akan ikut terlibat, dan kita akan melibatkan juga alumni seperti itu. Itu gagasan untuk KPDS dari saya. Kemudian adalah bagaimana cara saya meningkatkan daya juang anggota-anggota saya ke depannya. Saya sendiri gaji ini, teman-teman semua di sini juga gaji. Saya melihat memang gaji ini menjadi titik tumbalnya sebuah pokoknya intinya itu adalah gaji ini benar-benar kayak seolah-olah generasi yang malas, generasi yang tidak seperti gen milenial yang bekerja keras dan sebagainya. Dan saya juga seperti itu sih, saya memang pemalas orangnya, tapi tidak terlalu malas juga gitu. Jadi memang cara saya untuk menarik daya juang anggota-anggota saya itu kita kan hidup di zaman yang penuh teknologi ya. Terutama anak-anak Gen Z sekarang kan banyak didoktrin oleh media-media online seperti itu, dan dari situlah saya melihat bahwasanya memang daya juang mereka itu menurun hasil dari doktrin yang disampaikan dari media-media massa seperti itu. Yang saya yang saya akan tanamkan untuk anggota saya itu adalah saya ingin semua anggota saya itu mempunyai